Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Karunisya Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya mengenai budidaya tanaman pakcoy. Untuk lebih lengkapnya akan ditampilkan sebagai video pembelajaran berikut ini. Budidaya tanaman pakcoy pada sistem aeroponik membutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Alat yang dibutuhkan adalah sistem aeroponik, pompa air, rulet spektrum, tray semai, netpot, TDS meter, gelas ukur, jangka sorong, pisau, dan juga timbangan. Sementara bahan yang disiapkan adalah benih pakcoy merah, benih pakcoy hijau, benih sambu hongking, rock wool, dan AB mix. Persiapan sistem aeroponik di UG Teknopark Universitas Gunadarma. Persiapan sistem aeroponik dilakukan dengan membersihkan gulma dan juga lumut yang tumbuh pada sekitaran sistem aeroponik. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menghindari penyebaran hama dan penyakit yang terbawa oleh gulma kepada tanaman budidaya. Selain membersihkan persekitaran sistem aeroponik, dilakukan juga pembersihan pada box aeroponik dengan cara mengelap menggunakan tisu. Hal ini bertujuan untuk membersihkan debu-debu yang menempel pada sistem aeroponik. Hal ini agar debu yang menempel pada sistem aeroponik tidak merusak komponen-komponen yang berada pada sekitaran sistem aeroponik. Setelah itu dilakukan pencucian pada tutup box sistem aeroponik agar memastikan debu-debu yang menempel benar-benar hilang. Penyemaian dilakukan dengan merendam benih pakcoy merah, pakcoy hijau, dan juga sambu hongking dengan air hangat selama 30 menit. Selama menunggu benih selesai direndam, maka dilakukan pemotongan pada rock wool dengan ukuran 3x3 cm. Rock wool yang selesai dipotong, maka dilakukan penyiraman pada rock wool agar rock wool menjadi lembab. Setelah dilakukan penanaman, maka rock wool akan disiram menggunakan air selama 3 hari menggunakan teknik semprot. Hal ini dilakukan sampai tanaman siap untuk dipindah tanamkan. Ketika tanaman sudah siap untuk dipindah tanamkan, maka 1 hari sebelumnya akan dilakukan pengisian pada bak penampungan sistem aeroponik menggunakan air. Pelarutan AB mix dilakukan dengan mencampurkan larutan A dan juga B pada wadah, kemudian diaduk serta diukur hingga mendapatkan konsentrasi AB mix yang dibutuhkan. Larutan AB mix yang diberikan yaitu sebagai penunjang pertumbuhan tanaman
yang setiap harinya akan dicek kadar AB mix. Bila kadar AB mix pada box penampungan itu menurun, maka akan dilakukan adjusting dengan penambahan urutan AB mix. Selain itu dilakukan pemasangan yellow trap pada tiang sistem aeroponik. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir serangan hama pada tanaman budidaya. Tanaman pakcoy yang siap untuk dipindah tanamkan memiliki ciri yaitu berdaun lebat. Pemindahan tanam pada tanaman pakcoy dilakukan dengan mengambil tanaman pakcoy pada tray semai yang kemudian diletakkan pada netpot yang kemudian ditaruh pada box sistem aeroponik. Pemberian pestisida nabati neem oil dilakukan dengan mengencerkan 25 ml ekstrak neem oil pada 1 liter air yang kemudian disemprotkan kepada keseluruhan bagian tanaman. Manfaat pestisida neem oil adalah untuk mengusir hama yang dapat merusak tanaman budidaya seperti ulat yang dapat memakan daun tanaman pakcoy. Pengecekan nozzle pada sistem aeroponik harus dilakukan secara rutin dikarenakan suhu pada sistem aeroponik terbilang cukup tinggi sehingga dapat menyebabkan kristalisasi pada ujung nozzle yang diakibatkan oleh penggumpalan AB mix. Berikut merupakan bagian-bagian dari komponen nozzle yang dipakai. Rolex full spectrum akan dicek setiap hari untuk mengetahui apakah terdapat lampu yang rusak ataukah tidak. Selanjutnya adalah penggantian filter sistem aeroponik. Penggantian filter sistem aeroponik harus dilakukan secara rutin selama 2 minggu sekali. Penggantian filter dilakukan dengan cara memutar bagian bawah cartridge. Bagian filter harus dibuang dikarenakan sudah tidak layak lagi dalam menyerap partikel-partikel kotoran yang berada pada bak penampungan air. Bagian cartridge kemudian dicuci menggunakan spons dengan cara menggosok pada dinding bagian dalam sehingga lumut yang menempel akan hilang.
Setelah dirasa cukup bersih, maka bagian dalam cartridge akan dibilas menggunakan air bersih. Setelah dibersihkan, cartridge akan kembali diisi menggunakan air, kemudian akan dipasang dengan filter yang baru, yang kemudian akan kembali dipasangkan pada sistem aeroponik. Berikut merupakan kondisi dari 3 varietas pakcoy mulai dari 1 minggu setelah tanam sampai dengan 5 minggu setelah tanam. Penggunaan grow light ini memiliki banyak manfaat. Di antaranya, grow light dapat menggantikan sinar matahari dan dapat membuat tanaman pakcoy tumbuh lebih optimal. Hal ini dikarenakan grow light dapat membantu tanaman agar bisa tetap tumbuh di dalam ruangan meskipun minim terkena cahaya matahari. Serta grow light dapat membantu tanaman tumbuh lebih cepat dan terlihat lebih sehat.
Untuk langkah pemanenannya yaitu ambil tanaman pakcoy yang sudah berumur 5 minggu setelah tanam pada box aeroponik. Selanjutnya yaitu melepaskan tanaman pakcoy pada netpot dan selanjutnya diukur bobot tanaman untuk mengetahui bobot basahnya. Langkah selanjutnya yaitu memisahkan antar bagian atas dan bagian akar dengan cara dipotong menggunakan pisau. Tanaman pakcoy hijau memiliki ciri fisik seperti daun yang berbentuk oval, berwarna hijau tua, mengkilat, tumbuh agak tegak atau setengah mendatar, daunnya tersusun berbentuk spiral rapat, dan mempunyai tangkai daun. Daun pakcoy memiliki tangkai berwarna putih atau hijau muda dan berdaging. Tanaman pakcoy hijau memiliki batang yang sangat pendek dan berus-ruas sehingga hampir tidak terlihat. Tanaman pakcoy hijau memiliki sistem perakaran tunggang yang dapat tumbuh sedalam 30-50 cm. Kandungan gizi pakcoy hijau diantaranya 1 gram protein, 1,5 gram karbohidrat, 0,7 gram serat, 5% kalium, 62% vitamin A, 52% vitamin C, 7% kalsium, 5% vitamin B6, 3% magnesium, dan 3% zat besi. Ciri fisik tanaman pakcoy merah hampir bisa dibilang sama dengan pakcoy hijau. Yang membedakannya adalah warna daun pakcoy merah yang berwarna ungu gelap. Serta kandungan gizi pada pakcoy merah juga tidak jauh berbeda dengan pakcoy hijau. Namun dikarenakan pakcoy merah memiliki warna daun ungu gelap, maka pakcoy merah mengandung antosianin. Antosianin merupakan salah satu kandungan yang dapat menangkal radikal bebas seperti mencegah penyakit lambung, sakit jantung, alergi, hingga diabetes tipe 2. Semangking memiliki ciri fisik seperti memiliki batang yang memanjang, berwarna putih, daun berwarna hijau muda hingga tua, daun lebar agak keriting, dan ukuran semangking terbilang lebih besar daripada pakcoy varietas lainnya. Semangking memiliki kandungan gizi seperti vitamin A, vitamin C, vitamin K, kalsium, zat besi, fosfor, kalium, dan magnesium yang berfungsi sebagai menjaga kesehatan tulang, menjaga kesehatan jantung, dan menjaga kekebalan tubuh. Untuk pemanenan tanaman pakcoy disarankan dipanen pada pagi hari. Hal ini dikarenakan untuk menghindari tanaman pakcoy rusak dan juga layu dikarenakan suhu udara yang tinggi ketika pada siang hari. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.